warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Islam. Baiklah, sebelum belajar, marilah Ibu persiapkan alat tulisnya, kerapian mejanya. Kalau ada sampah di bawah mejanya, diambil dan dirapikan biar kita nyaman dalam belajar. Dan sekarang Ibu akan absen dulu. Siapa temannya yang hadir? Apa lagi? Siapa? Mana masih Siapa sakit? Ya, kita doakan semoga temannya yang tidak datang, yang sakit cepat sehat dan kembali ke sekolah. Biasa sebelum belajar kita membaca doa agar jika kita membaca doa, apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Dan untuk memimpin doa diminta kepada Azhar, pimpin doa Azhar. Siap, gerak. Mulai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, apa pembelajaran kita sebelumnya tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Apa yang masih ingat kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah? Apa kisahnya? Apa? Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah karena kaum Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad dan temannya Ali bin Abu Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya dan Ali bin Abi Thalib memakai selimut yang sering Nabi Muhammad pakai. Dan kemudian apa lagi? Nabi Muhammad dan kaum Quraisy pun terlelap hingga tertidur saat menunggu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun keluar dan Nabi Muhammad pun mengambil pasir dan menumpangkan pasir itu ke kepala kaum kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad pun pergi ke rumah Abu Bakar dan Abu Bakar telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad, satu untuknya. Dan mereka pun pergi dan mereka istirahat di Gua Sur. Dan kaum kafir Quraisy sudah datang di Gua Sur dan mereka ingin memeriksa yang ada di dalam gua itu dan tersebut. Dan ada pasang penyembelih domba yang bernama Siapa? Yang menyembelih domba? Masih ingat? Siapa? Siapa itu? Siapa? Tahu mereka? Siapa nama penyembelih dombanya? Siapa? Amir
Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Nah, betul. Dan Amir Fuhairah. Amir bin Hurairah. Itulah sedikit kesimpulan tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Bagus, Zizi, kita kasih aplaus buat ya Zizi. Ya, itulah tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad. Mulai Nabi Muhammad Ali menghentikan tempat tidur Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke bersembunyi di gua. Kemudian Nabi Muhammad melakukan awal perjalanan ke Madinah. Nah, itulah tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Alhamdulillah Nabi masih ingat ya kisah perjalanannya Nabi Muhammad ke Madinah. Untuk materi kita pada hari ini tentunya tentang hikmah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Siapa yang tahu apa hikmahnya? Hikmah Jauza. Coba jawab apa hikmah Jauza? Manfaat atau teladannya bagi kita. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, apa tujuan dari kita mempelajari hikmah hijrah ini? Apa tujuannya? Yang pertama meneladani perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Yang kedua apa? Membiasakan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Lanjut, yang ketiga apa lagi? Nah, kebenaran kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada materi kita tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Coba sekarang Anda dengarkan. Anda mendengarkan ya video berikut ini. Coba perhatikan. Sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Di antaranya, pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Thur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah secara penuh. Hikmah yang bisa diambil, setiap muslim hendaknya mampu melebatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang bisa kita lakukan adalah bersikap ulet dan tawakal. Kemudian pada peristiwa sikap Nabi Muhammad yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar mengandung hikmah bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai. Tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Sikap yang perlu kita teladani adalah ikhlas dan rela berkorban. Selanjutnya, saat peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah, baik lelaki dewasa seperti Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja seperti Ali bin Abi Thalib, perempuan seperti Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Muraikid. Pelajaran yang bisa diambil, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Sikap yang bisa kita teladani adalah kerja sama. Bagaimana meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad? Teladan yang bisa kita teladani yang pertama adalah
sikap bulat. Seperti mengatur cara belajar yang efektif ketika ada kesulitan, misalnya membuat kelompok belajar sendiri. Sikap ikhlas, misalnya tidak menanam imbalan dan pujian waktu membantu teman atau orang lain. Kemudian bagaimana sikap kita? Aku membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Meneladani sikap rela berkorban dan persaudaraan kaum muslimin. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tebarkan kedamaian, berimakan orang yang kelaparan, hormati hubungan kekeluargaan, sholatlah saat orang tertidur lelap, maka engkau akan memasuki surga dengan kedamaian. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu lihat video tadi apa yang anak ibu lihat dan anak ibu dengar? Apa tadi hikmahnya? Ya, apa hikmah hijrah itu? Apa tadi? Ikhlas, betul. Apa lagi? Mengharap ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan atau pujian. Apa lagi? Betul, ya, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Supaya apa? Apa yang dilihat tadi di videonya? Ulet. Apa lagi? Betul, ya. Tawakal, bagus Zizi. Apa lagi? Rela berkorban. Dia tadi rela berkorban. Terus apa lagi? Ada lagi? Ikhlas, kerjasama. Nah, jadi itu tadi tentang hikmah yang sudah Anda perhatikan di videonya. Sekarang dijelaskan ya. Adapun hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad itu, awal kisahnya dari mana Nabi Muhammad ketika melakukan hijrah pada saat Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, pasrahkan dirinya Nabi Muhammad kepada Allah. Apa yang dapat kita ambil sikap meneladani di sini? Di mana kita harus bertawakal, apapun yang terjadi kita harus bertawakal kepada Allah. Kemudian kita harus gigih dalam berusaha. Apapun yang kita lakukan. Kalau anak ibu apa harus uletnya? Dalam belajar. Bagaimana belajarnya? Harus giat, harus rajin dalam belajar dalam mencapai cita-cita. Kemudian lagi, pada saat Nabi Muhammad melakukan hijrah, kita harus saling bekerja sama. Apapun yang kita lakukan, kita harus bekerja sama. Jika itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan cepat kalau dilakukan bersama. Kemudian apa lagi tadi? Ini dia, ulet, tawakal. Dan apa lagi? Lanjutannya. Ikhlas dan rela berkorban. Kalau kita ikhlas itu mengharapkan imbalan kita? Tidak, begitu juga dengan Nabi. Begitu perjuangan Nabi melakukan hijrah, Nabi itu melakukannya dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, apa yang kita dapatkan? Orang yang ikhlas itu akan mendapatkan pahala. Orang yang ikhlas itu akan mendapatkan pahala. Ikhlas dan rela berkorban. Kemudian kerja sama. Kalau
yang kita lakukan bisa selesai dengan cepat? Bisa. Apa yang kita lakukan bersama maka akan cepat selesai. Nah, tadi ada hikmahnya ulet. Kalau ulet itu berarti kita mengatur cara belajar kita yang lebih efektif lagi, lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Misalnya, buat kelompok belajar sendiri jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya ke guru atau bertanya kepada teman yang bisa. Kemudian ikhlas itu apapun yang kita lakukan kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Kemudian bekerja sama. Jika kita bekerja sama, apapun yang kita lakukan pasti dapat cepat selesai. Nah, paham Ibu? Coba ulang lagi. Apa tadi hikmah Nabi Muhammad melakukan hijrah tadi? Ulet, apa lagi? Tawakal, apa lagi? Ikhlas, apa lagi? Rela berkorban, betul. Kerjasama, bagus, apa lagi? Nah, ya, ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Nah, sekarang anak Ibu bekerja berkelompok. Ibu bagikan yang KPD-nya. Kerjakan berkelompok apa tadi hikmah hijrahnya. Boleh anak Ibu buat mau ditulis atau mau berupa gambar yang bagaimana boleh sesuai dengan keinginan anak Ibu. Bisa? Bisa? Tulis di belakangnya. Buat nama kelompoknya harus saling bekerja sama. Nanti Ibu lihat ke masing-masing kelompoknya. Apa saja tadi yang sudah Anak Ibu dengarkan, Anak Ibu lihat di videonya. Dan setiap masing-masing kelompok harus saling bekerja sama dengan kelompoknya. Boleh kalau lihat program jadi orang anak mau belajar. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang lagi tadi udah kelompok 1, sekarang kelompok 2 lagi. Kelompok 2. Ya, rekan. Hasil? Kami membuat gambar orang sedang belajar agar kita belajar lebih gigih. Yang kedua, kami menggambar orang beribadah agar kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, memberikan masukan kepada orang lain. Yang lain dengarkan. Kita memberi harus dengan ikhlas. Yang keempat, berdiskusi agar pekerjaan siap selesai. Saling bekerja sama. Demikianlah hasil dari kelompok 2. Terima kasih. Terakhir kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Lufia. Kami menampilkan hasil kelompok 4 tentang hikmah hijrah perjalanan Nabi Muhammad SAW. 1. Ulet adalah lebih rajin belajar.
3. Ikhlas adalah tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. 4. Bela berkorban, ikhlas menolong orang. 5. Kerja sama agar cepat selesai. Demikianlah hasil kelompok dan diskusi kami. Terima kasih buat kelompok 4. Bagaimana? Karena kelompok 4? Bagus. Sudah sangat bagus. Dan itulah tadi tampilan hasil diskusi kelompok semuanya sudah tampil ya. Kemudian ada enggak anak ibu yang mau ditanyakan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tidak. Ada? Tidak. Ada? Tidak. Sekarang lagi kita ulang lagi pembelajaran kita tadi tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi hikmahnya? Yang pertama, ulen. Apa itu ulen? Ulen itu kita merubah cara belajar kita lebih kreatif lah. Bagaimana caranya? Lebih giat lagi, lebih rajin lagi belajar. Yang kedua, tawakal. Apa itu tawakal? Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, kita harus mempasrahkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa ikhlas? Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Kemudian apa lagi? Rela berkorban. Tahu nggak apa itu rela berkorban? Rela berkorban itu adalah untuk mencapai perjuangan kita, mencapai cita-cita kita memang harus rela berkorban, harus berusaha yang gigih, harus berusaha yang semangat. Nah, kemudian apa lagi? Kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah jika kita dalam melakukan misalkan diskusi atau berkelompok, jika kita lakukan bersama-sama, apa yang kita kerjakan akan cepat selesai. Nah, jadi itulah hikmah hijrahnya dari Nabi Muhammad. Jadi perjuangan Nabi Muhammad itu harus kita teladani. Nah, bisa paham ibu semuanya? Bisa. Untuk tugasnya di rumah nanti dibagikan KPD-nya ya, kerjakan di rumah. Selesai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu.